Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike dalam praktikum resonansi bunyi. Tujuannya adalah menganalisis peristiwa resonansi bunyi yang terjadi pada kolom udara. Berikut ini merupakan alat tambahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini. 1 buah gelas piala, kemudian 2 buah garputala yang berbeda ukurannya, lalu 1 buah wadah plastik, 2 buah botol bekas, dan air secukupnya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan bunyi. Bunyi merupakan salah satu bentuk energi yang dapat merambat dengan perantaraan gelombang. Lalu, resonansi itu sendiri adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda yang dihasilkan oleh sumber bunyi, karena keduanya memiliki frekuensi yang sama. Lalu, apa sih manfaatnya resonansi dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan gitar ini. Gitar memiliki kotak resonansi. Kotak resonansi yang terdapat pada gitar menyebabkan suara akan terdengar lebih nyaring. Jadi, fungsi dari resonansi pada alat musik adalah untuk memperkuat bunyi asli. Nah, pada praktikum yang pertama, kita akan mengamati bunyi yang dihasilkan oleh garputala. Langkah pengamatannya yaitu pukullah kedua garputala yang kita siapkan, lalu dengarkan bunyi yang dihasilkan oleh masing-masing garputala tersebut. Coba kalian perhatikan sekali lagi. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang kita lakukan, bagaimana bunyi yang dihasilkan oleh kedua garputala? Bunyi yang dihasilkan oleh kedua garputala pastinya berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan panjang dari garputala. Semakin panjang garputala, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan semakin kecil. Itu sebabnya kalian akan mendengar nada yang lebih tinggi ketika kita membunyikan garputala yang ukurannya pendek. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, mengamati proses terjadinya bunyi yang kita dengar. Praktikumnya yaitu pukullah garputala, lalu masukkan wadah berisi air. Amati apa yang terjadi pada permukaan air. Coba kalian amati lebih dekat lagi. Nah, ketika garputala yang telah dipukul dimasukkan ke dalam air, maka terlihat ada gelombang di permukaan air, sehingga dapat kita simpulkan bahwa gelombang bunyi itu memerlukan medium dalam perambatannya. Jika benda digetarkan di udara, maka mediumnya adalah gas atau udara tersebut. Tetapi jika digetarkan di dalam air, maka medium perantaranya yaitu partikel-partikel zat cair. Jadi bunyi itu merambat melalui suatu medium. Nah, percobaan yang ketiga, kita akan mengamati pengaruh panjang kolom udara terhadap frekuensi bunyi. Praktikumnya yaitu isilah beberapa botol dengan air dan atur agar tinggi air dalam gelas berbeda-beda. Lalu pukullah tepi gelas dan dengarkan bunyi yang dihasilkan. Nah, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, apa sih hubungan antara volume air dalam botol dengan tinggi rendahnya nada yang kita dengar? Jadi, semakin sedikit air yang dimasukkan ke dalam botol, maka bunyi yang dihasilkan nadanya terdengar lebih tinggi, artinya frekuensinya lebih besar. Karena hal ini diakibatkan oleh kolom udara pada botol tersebut lebih panjang, hal ini menyebabkan medium udara di dalam botol lebih banyak yang bergetar. Kemudian praktikum yang keempat, kita akan mengamati peristiwa resonansi pada gelas piala. Langkah percobaannya, ambillah sebuah gelas piala dan isilah dengan air kira-kira 3/4-nya. Kemudian gosoklah tepi mulut gelas dengan jari yang telah dibasahi sebelumnya.
lalu amati bunyi yang dihasilkan. Kalian bisa mencoba dengan memberikan air dengan jumlah yang berbeda-beda. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat kita simpulkan bahwa akan timbul bunyi yang keluar dari dalam gelas. Hal ini terjadi akibat adanya resonansi antara getaran saat kita menggesek tepi gelas dengan getaran molekul udara di dalam gelas. Semakin sedikit kita memasukkan air dalam gelas tersebut, artinya semakin panjang kolom udara. Akibatnya molekul udara yang bergetar semakin banyak. Hal inilah yang menyebabkan bunyi yang didengar nadanya semakin tinggi. Kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu, yang pertama, bunyi dihasilkan oleh getaran dan dirambatkan melalui suatu medium perantara. Kemudian resonansi pada kolom udara terjadi ketika kita menggesekkan jari ke ujung gelas, artinya kita memberikan getaran pada gelas, sehingga menghasilkan frekuensi tertentu. Akibatnya udara di dalam gelas pun ikut bergetar dan juga menghasilkan frekuensi yang sama dengan getaran pada gelas, sehingga menimbulkan bunyi yang nyaring. Kemudian kesimpulan selanjutnya, semakin panjang kolom udara, maka frekuensi yang dihasilkan semakin besar. Baik anak-anak, demikianlah percobaan mengenai resonansi bunyi. Sampai bertemu pada praktikum selanjutnya.